Oke, terima kasih. Pada hari ini tanggal 1 April tahun bulan Maret 2025, pada Lebaran kedua, kita ini di kantor Ikatan Wartawan Online Kabupaten Barito Utara, kita sedang kedatangan tamu. Terima kasih Bu Humas dari Gladi, dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara, dan Selapan ini dari tokoh masyarakat. Ini ada Pak Haji Dinor SH, ini dari lembaga Lira. Ini juga ada Bang Yudan dari LSM apa Pak? Dari Rumpun Dayak. Jadi terima kasih pada hari ini sudah datang ke kantor IWO, Ikatan Wartawan Online Kabupaten Barito Utara, terutama dalam rangka silaturahmi. Mohon maaf lahir dan batin pada hari raya kedua ini. Ngomong-ngomong, minta izin Pak, Pak Haji Dinor dari LSM Lira, ini kira-kira ada apa ya Pak dengan kehadiran bapak-bapak yang hari ini datang ke kantor Ikatan Wartawan Online ini Pak? Kalau boleh tahu, tolong informasinya Pak dijelaskan sedikit Pak. Baik, terima kasih kawan, kemudian dan rekan-rekan yang kedatangan kami lembaga Lira ini menyampaikan hanya kegalauan Pak ya. Beberapa di perangkat desa terutama dengan masyarakat yang mendengar berita ini jadi simpang siur pengertiannya ya. Di mana hal di dalam keterangannya Bawaslu Provinsi itu beberapa hari lalu kita dengarkan bahwa ada betulnya juga kalau masyarakat itu bertanya-tanya bahwa ada apa sehingga dinyatakan tidak ada pelanggaran. Nah, sementara pengertian masyarakat Barito Utara bahwa apa yang terjadi sedang diproses oleh Polres Barito Utara itu, dan kemudian kan ada kasat reskrim yang juga revisi pada waktu itu bahwa menyatakan ada 3 orang yang inisialnya sedang sedang berproses gitu kan, kemudian sudah tersangka gitu. Oke. Nah, dengan berita itu kami juga melihat bahwa ada bingung juga sedikit dengan itu. Begitulah kira-kira Pak Ison. Berarti dengan kedatangan Bapak Ibu yang hari ini di kantor Ibu ini terkait dengan adanya kisruh politik uang yang terjadi pada 14 Maret pada 14 Maret menjelang PSU di Kabupaten Barito Utara kemarin ya. Jadi mungkin Pak, kami sangat berterima kasih dengan apa yang sudah disampaikan. Artinya bayangan dari Pak Haji terkait dengan adanya temuan itu, sehingga apa sebetulnya yang sudah dilakukan dan apa keinginan dan tujuannya. Namun itu nanti kita kebas, dan silakan dari Pak Saudara Yudan Bayak ya Pak, dari Yudan Bayak dari LSM, apa tadi Pak supaya lebih jelas Pak? Terima kasih. Masih dalam suasana Lebaran, kami atas nama
LSM atau yang dikenal membudayakan selama diri kehidupan. Kebetulan LSM ini dibentuk dan berdiri di Muara Tewe, pusatnya di Muara Tewe. Sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya batin. Terima kasih Bung Sam selaku pimpinan wartawan IO berkenan meluangkan waktu sehingga kami dari wartawan ini dapat hadir. Adapun permasalahan yang kita uraikan, yang kami ungkapkan pada saat ini tidak lain, tidak bukan hanyalah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir kekisruhan yang terjadi atau persepsi yang terjadi berkembang biak di kalangan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Sejak pelaksanaan ataupun sebelum pemilihan ulang Pilkada Kabupaten Barito Utara, yaitu tanggal 22 Maret 2025 kemarin. Adapun perlu kita pikirkan atau telaah secara bersama-sama, kekisruhan itu terjadi, berbagai macam opini dan berbagai macam tolak ukur, sehingga kebanyakan simpang siur terjadi persepsi masyarakat itu bermacam-macam. Itu yang perlu kita sepakati, sehingga keberadaan kita secara bersama-sama ini berupaya untuk meminimalisir itu. Adapun permasalahan duduk persoalannya adalah sejak adanya terjadi tertangkap tangan pada tanggal pada tanggal 14 Iya. Maret 2025 kemarin atau bertepatan dengan hari Jumat pagi. Di situ dengan perkembangan masalah itu, kalau kita sebagai lembaga dan sebagai realisasi kontrol sosial, ada penafsiran yang berbeda-beda dari apa yang disampaikan oleh instansi terkait, dalam hal itu Bawaslu Gakumdu Kabupaten Barito Utara dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa itu hemat kita ada berbeda pemahaman atau melalui keputusan itu, namun itulah yang terjadi, sehingga sebagai kontrol kita selaku masyarakat perlu kita telaah bahwa keputusan yang ada itu, hemat kita itu menimbulkan kontradiktif di antara masyarakat. Nah itu kenapa? Karena memang ya secara ketentuan pemilu bahwa proses itu memang secara administratifnya itu ditangani oleh Bawaslu Kabupaten dan melimpahkan ke Bawaslu Provinsi. Tetapi tidak luput pula bahwa di situ ada indikasi dugaan pidana yang sekarang sebagaimana kita ketahui pula itu sedang berjalan di jajaran Polres Barito Utara atau tim Gakumdu pula di situ. Nah, itu tidak rahasia umum bahwa di situ ditemukan adanya tersangka. Nah justru itulah dengan adanya tersangka itu menurut bahwa memang kuat indikasinya bahwa ada pelanggaran pemilu yang dilaksanakan sebelum ataupun sesudah tanggal 14 Maret 2025 dan PSU itu yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Ya kita berharap melalui Bung Nison selaku Ketua Wartawan Timur di Barito Utara untuk menyuarakan, Dapat menyajikan. ya, dan untuk menyajikan apa-apa yang kita ucapkan, sehingga tujuan kita tidak lain tidak bukan hanyalah agar ketentuan hukum itu berjalan secara prosedural. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Udanbaya, artinya pada kegiatan hari ini, kegiatan bapak-bapak dan ibu-ibu ini untuk menegakkan sesuai dengan aturan. Artinya tadi saya sudah mengutip baik dari Pak Haji Dinor dan Pak Udanbaya. Artinya ini yang hadir di sini tidak ada keterlibatan antara kepentingan tim 01 dan tim 02. Artinya bahwa kita betul-betul sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yudan tadi, ini bahwa betul-betul kita memperhatikan bahwa demokrasi ini, bagaimana demokrasi ini yang sebenarnya supaya bisa berjalan dan dipandang oleh masyarakat Barito Utara ini tidak terpilih. Mungkin bisa Bu disampaikan dari Pak Serapan, dari tokoh masyarakat, nanti biar bisa kita kemas, kita satukan, artinya terkait dengan isu atau masalah yang menjadi kericuhan di kalangan masyarakat Barito Utara ini terkait dengan adanya dugaan money politik yang sudah ditetapkan oleh Gapundo. Saya dengar tadi ceritanya dari Pak ini, dari Pak Yudan, ditetapkan tersangkanya oleh Polres Barito Utara, tetapi kenapa bisa beda dengan hasil keterangan dari Bawaslu Provinsi? Baik, terima Silakan. kasih Pak Iqbal. Kami di sini hadir dari masyarakat sebagai pengamat yaitu masalah demokrasi yang berada di Kabupaten Barito Utara maupun yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Mengapa kami ini sangat prihatin dengan demokrasi yang ada di Barito Utara ini terkait masalah pemilu kada yang tanggal 27 November 2024 kemarin hingga terjadinya PSU tanggal 22 Maret 2025 ini. Di situ kami masyarakat ini merasa prihatin sekali dengan beradanya demokrasi yang menurut kami di situ kurang bersih, kurang jurdil. Karena apa? Demokrasi tadi dikurangi, menurut kami dikurangi dengan permainan kotor oleh paslon-paslon tadi. Jadi di sini kami menegakkanlah demokrasi itu supaya betul-betul jurdil sesuai dengan yang ada di undang-undangnya, di aturan KPU tadi, harus jurdil, adil dan merata. Ternyata yang ada di Kabupaten Barito Utara ini tidak terjadi begitu oleh paslon-paslon. Dari situ kami meragukan tadi daripada kegiatan Panwaslu. Nah, mengapa mereka ada kendor pengawasan di situ? Nah, oleh sebab itu kami masyarakat ini ingin supaya Panwaslu ini menegakkan betul demokrasi tadi. Jangan demokrasi itu samar-samarkan dengan undang-undang itu tadi dihilangkan separuhnya, ditimbulkan separuhnya. Mari undang itu ditegaskan betul. Nah, dan kami juga menanyakan masalah keputusan Bawaslu Kabupaten yang berbeda dengan keputusan Bawaslu Provinsi. Ada apa di situ? Nah, tolong kami yang masyarakat ini diberi keterangan yang jelas agar kami masyarakat ini merasa bahwa di kabupaten yang kami cinta ini merasa aman untuk melaksanakan kegiatan kami hari demi hari. Saya kira sampai situ saja kami Pak. Oke, dapat disimak saudara pemirsa bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Serapan tadi selaku tokoh masyarakat, bahwa menurut pertanyaan beliau, kenapa bisa beda ya Pak ya? Ya beda. Kok beda putusan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi? Ya. Nah, terkait dengan
penanganan dugaan politik uang tadi atau money politik tadi. Oke, terima kasih Pak Selapan sudah memberikan masukan. Dan di sini perlu kami dari Ikatan Wartawan Online mengucapkan terima kasih juga karena ada Bu Ola dari Humas Diadi Kabupaten Barito Utara yang betul-betul di dalam prinsip bahwa kehadiran dari Diadi ini saya rasa sangat netral ya Bu ya. Artinya tidak memihak tim 01 atau 02, namun saya yakin bahwa beliau ini netral supaya bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik dan warga masyarakat khususnya di Kabupaten Barito Utara ini tidak terdampak keresahan. Nah, dengan juga ya kemungkinan pada poin yang ketiganya bagaimana supaya hal-hal yang terjadi yang masih belum jelas akibat pemilihan Bupati Barito Utara ini supaya ini bisa betul-betul berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk itu Humas dari Diadi Kabupaten Barito Utara silakan apa yang mau disampaikan menurut pendapat Ibu supaya Barito Utara ini tetap aman dan kondusif. Ya, kita tidak memihak karena kami ini terus terang kami dari media walaupun kemarin secara pribadinya kami ada dianggap mendukung ke satu atau kedua, tetapi secara tugas media dan rekan-rekan media yang lainnya ini kami tetap harus bersikap netral sesuai dengan kode etik. Silakan Bu Humas Diadi Kabupaten Barito Utara. Mohon maaf dan batin untuk semua. Jadi kita sebagai orang yang berfokus dan ikut campur dalam masalah pemilu dan biasa apa yang terjadi saat kondisi masyarakat jadi kemudian pernyataan Bawaslu Kabupaten serta Bawaslu Provinsi berbeda. Jadi kita sangat prihatin kondisi saat ini, berbagai macam spekulasi antara masyarakat dan itu tidak ingin menjadi liar dan berkembang. Berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, betul-betul ya tidak lurus berdasarkan apa yang seharusnya menjadi aturan di wilayah masing-masing dan wewenang yang ada dipercayakan sebagai amanah kepada beliau-beliau yang ada di provinsi, baik para pemimpin. Saya rasa sudah sesuai dengan pemilu kemarin dan kita yang sudah berjalan. Jadi kita mengapresiasi juga Bawaslu bertentu yang berjalan dengan baik. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Cuma kita dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara memohon untuk hal-hal yang membuat liar di lapangan dan membuat masyarakat menjadi resah dan gelisah jangan dibiarkan berlaku. Toh orang-orang yang ada di bawah itu
provinsi, orang-orang yang ada di bawah tempatnya, semua orang yang mengerti, semua orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Jadi saya rasa semua orang yang berilmu, orang yang pintar, orang yang duduk menjalani yang saat ini sedang terjadi di lapangan, orang-orang yang pintar dan mempunyai intelektual yang tinggi, bukan orang sembarangan. Semua yang ada di Bawaslu provinsi, aparat dan TNI Polri serta Bawaslu KPU dan yang ada terlibat dalam kegiatan PSU maupun pilkada kemarin. Saya rasa kita semua ingin Kabupaten Barito Utara ini yang kita cintai ini mendapatkan keamanan, kondisi yang aman, kondisi dan masyarakat bisa bekerja dengan baik. Kalau gagal seperti ini, semua orang pun tidak mendapatkan kepastian hukum dan menggantung seperti ini. Jadi saya rasa kepada pihak yang terkait dalam hal ini yang memegang tampuk kekuasaan serta wewenang penuh untuk benar-benar bisa menindaklanjuti dengan baik. Saya kira seperti itu harapan kita masyarakat kita. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ola dari Humas Jati. Artinya saya menangkap tadi ada 2 poin yang disampaikan oleh Bu Ola, yaitu yang poin pertama bahwa meminta agar adanya kepastian hukum gitu ya terkait dengan penanganan dugaan money politik. Dan poin yang kedua bahwa Bu Ola selaku Humas Jati sangat mengapresiasi terhadap kinerja Gakumdu yang dari bagian itu adalah Kapolres Barito Utara yang sudah bekerja maksimal, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa sudah melakukan penetapan tersangka terhadap 3 orang diduga pelaku money politik. Namun perlu kita jelaskan sebagaimana yang saya tangkap tadi bahwa ya meminta kepastian hukum terhadap Bawaslu provinsi kemungkinan itu yang menjadi fokus ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada keterangan beberapa hari kemarin ada keterangan dari Bawaslu provinsi bahwa laporan dari salah satu tim atau dari masyarakat mungkin itu dinyatakan bahwa tidak masuk unsur money politik. Nah, jadi untuk hal tersebut silahkan rekan-rekan media kamera nanti naik dulu supaya tidak terlalu kepanjangan menyikapi hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ola selaku Humas Jati Kabupaten Barito Utara tadi, bahwa dalam memberikan kepastian hukum atau meminta supaya terkait dengan masalah money politik sekarang ini supaya ada kepastian hukum. Nah, kalau kemarin Pak Haji Dinor SH, kita memang ada menemukan informasi juga berita baik berita online dan berita terkait dengan keterangan dari Bawaslu provinsi bahwa money politik itu atau laporan yang dilakukan oleh salah satu tim itu tidak memenuhi unsur. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan bahwa di situ ada pertama itu laporan, ada 2 laporan dari masyarakat dan satunya itu temuan dari Gakumdu. Nah, jadi ada dua
proses yang seharusnya ditangani oleh pihak Banwaslu dan terkait dengan keterangan dari Banwaslu provinsi itu kira-kira ini Pak, yang mana yang ada keterangannya kemarin ibaratnya ini seperti Bang Yudan sudah pernah cerita dengan kita kemarin, ini ada maling ayam dan ada maling kerbau. Nah, apakah yang maling ayam ini yang sudah diterangkan oleh Banwaslu provinsi atau semuanya? Bagaimana menurut hemat Pak Haji terkait dengan putusan Banwaslu provinsi kemarin Pak? Silakan Pak. Baik, Pak Isan. Kemudian kalau saya melihat kajiannya Bawaslu provinsi kami pada laporan kami, tapi menurut pandangan kami bahwa yang selama beberapa hari kami pernyataan yang sudah disampaikan oleh Bawaslu provinsi itu. Ini poin penting Pak. Itu memori penuh tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bawaslu daerah. Yang pertama, kalau dari Bawaslu daerah menyatakan bahwa sedang ada pelanggaran, nah maka dalam tanggal berapa evaluasi dari satu ya kan masyarakat beberapa demo menanyakan kepada Bawaslu dan Bawaslu daerah pantang sekali menyatakan bahwa ada pelanggaran. Nah kemudian kalau melihat tadi yang disampaikan bahwa pernyataan dari seorang Bawaslu provinsi menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran lah ya di dalam sebelum PSBB itu. Tetapi pada pandangan kami bahwa kenapa ada proses tersangka di Polres Belitung Utara, itu yang meyakinkan bahwa kami sedang bertanya-tanya, ini kemana kan? Regulasinya itu Ya, regulasinya itu di sini sudah ada proses, sementara yang di provinsi itu menyatakan tidak dikenakan TSN. Kemudian yang lebih parah lagi yang saya juga agak bingung sedikit menerima kalau tidak ada TSN itu mungkin dari hasil proses saja yang mungkin belum dikembangkan lah ya. Yeah. Nah dengan tetapi bahwa dinyatakan pula terakhir itu ada baiknya tidak ada pelanggaran. Kalau menurut hemat kami tidak ada pelanggaran itu terlalu vulgar betul, dia nyatakan bahwa tidak ada pelanggaran. Jadi mungkin itulah yang selama ini masyarakat berapa hari ini sedang bertanya-tanya kenapa jadi seperti itu. Entah orang ini berbicara apa sehingga juga membingungkan publik gitu yang kita lihat. Nah kemudian gini, kalau lah ya kita menyimak dari aturan kemudian ada undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu pasal 73 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Menurut hemat kami bahwa Bawaslu itu jangan membaca setengah-setengah ataupun hukum itu jangan dipisahkan. Sedangkan itu kan undang-undangnya 1 nomor 10 tahun 2016 kemudian pasal 73 kemudian ayatnya bersambung. Kalau dia ada proses penegakan hukum kemudian sudah itu yang disangkakan pidananya, ya perang tentu PSN itu kalau ditelusuri Ada pasti kaitannya ke sana. ada. Iya. Pasti Runutan. saya yakin pasti ada runutan karena gini. Kenapa sebab saya nyatakan begitu? Bahwa dari pelaku ini tadi yang mencintai demokrasi ini dinyatakan Indonesia dan 3 orang ini, uangnya dari mana juga sebesar itu sehingga mencapai 250 juta ya kalau tidak salah ya. Ini sumbernya dari mana? Barang bukti. Barang buktinya itu kan jelas. Nah maka dengan hal itu siapapun yang sudah dinyatakan bahwa itu tersangka berarti harus ada bukti dong. Ya, ada bukti, ada saksi. Kita berbicara itu. Kalau satu pihak menyatakan bahwa itu tidak dapat, menurut kami bahwa sebagai lembaga lira Lumbung Informasi Indonesia ini sangat ada keanehan sedikit. Apa sih itu pernyataan ini menjadi liar gitu? Sehingga hukum itu berkaitan ya Pak ya? Ini berkaitan, tidak bisa dipisahkan Bu itu karena
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu pasalnya 73, kemudian namanya ayat 1 ayat 2, kalau dia misalnya hukum itu misalnya, oh ada nih aturan ini pasalnya begini, terpisah, bolehlah dia menyatakan seperti itu, karena rangkaian 2016 itu satu. Jadi kalau dia ada pidananya barangkali ada TSN-nya di situ. Iya. Nah kemudian si Bawaslu daerah menyatakan bahwa di situ lantang sekali di dalam surat beliau bahwa menyatakan di situ ada TSN. Pelanggaran Ya kan? nyata ya. Pelanggaran sudah ada. Nah itu yang kita sampaikan ke beberapa masyarakat juga, pertanyaan itu yang selalu membingungkan masyarakat bahwa kok ada gitu pernyataan yang Tidak ditemukan pelanggaran. iya, artinya tidak wajar lah ya. Nah kemudian kalau kita mengingat bahwa Junto 55 itu sangat terkait bahwa ada perintah di atas ke bawah macam semuanya, dia urutannya begitu. Nah kemudian lari kepada asal muasal uang tadi. Uang ini kok sebesar 250 juta, arahnya dari mana? Dalam rangka apa ya? Dalam rangka apa? Yang saya berpikir bahwa ini uang ditemukan yang tadi sudah digemar-gemarkan di beberapa media bahwa itu ada OTT ya. Ya. Nah yang OTT itu bukan sekedar OTT yang disebutkan kita sebutkan, berujung juga dengan tersangka ya. Atau warisan ya? Iya, itu tidak sama sekali masuk rangkaian itu. Kemudian dia juga saat tanggal 14 itu yang saya lihat bahwa dibawa oleh anggota Gakumdu gitu loh. Iya, nah kemudian tidak habis sampai di situ, dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada. Ya berapa hari kemudian rilisnya ada. Ada daftar nama. Iya, daftar daftar nama. nama. Kemudian ada daftar nama, bukti uang pun diperlihatkan. Yang dicoblos siapa? Iya. Nah, kemudian di dalam mungkin itu kan sudah ada rilisnya seperti itu. Dan saya melihat juga di dalam video simulasi itu bahwa ada nomor, ada kayak kartu gitu ya, yang diperlihatkan. Iya, jadi salah satu paslon di situ juga ada bukti itu. Nah kemudian kalau tadi bahwa beralasan seperti yang Bawaslu Provinsi menyatakan tidak ada pelanggaran atau TSN lah yang mungkin mereka mengarahnya ke situ. Kenapa harus ada sanksi administrasi di dalam hal itu? Nah mungkin dia menyatakan bahwa memperintilkan itu. Kenapa saya bilang perintil? Dengan hal sudah ada bukti dengan kuat seperti itu tadi, karena penyidik tidak sembarang menyangkakan orang, pasti ada syarat, kemudian ada syarat-syarat bukti-bukti yang terpenuhi sehingga dia menyatakan itu tersangka gitu loh dan 3 orang ini. Nah kemudian gini, tiba-tiba saja orang misal saja ujuk-ujuk orang ngantarkan duit, dek ataupun mas ini tolong dibagikan kepada si asli di situ, mungkin tak seperti itu. Nah kita berpikir bahwa tadinya yang 3 orang ini betul nggak dia tim sesnya paslon tertentu tadi, ya. Kalau saya mungkin menyatakan bahwa itu betul. Kenapa demikian? Dari hasil Gakumdu yang berapa hari ini sudah dilakukan, saking mengerucutnya nanti mungkin ke P21, P22, P23 nanti kelihatan di situ. Betul nggak ini sebagai pelaku? Nah, kalau dia sebagai pelaku, kenapa seorang tadi ada dari Bawaslu Provinsi menyatakan tuh sangat disayangkan, kok dia menyatakan tidak ada pelanggaran. Itu yang sangat disayangkan. Jadi naif jadinya. iya, ini yang menjadi perkembangan di media ini yang menjadi Spekulasi orang-orang. iya, jadi orang-orang ini yang awam ini berpikir bahwa kok apa ya yang sedang terjadi? Apakah ini bohongan atau beneran gitu? Iya, jadi kayak seperti hoax kesannya. Ya, seperti itu. Jadi yang di Bali Utara menyatakan bahwa ini sedang ada proses dan kemudian disangkakan. Kemudian seorang Bawaslu juga di kabupaten menyatakan memang itu ada TSN. Nah kemudian begitu ke provinsi menyatakan provinsi tidak ada. Ada apa ini sebenarnya? Nah ini yang tadi saya bilang bahwa janganlah penegakan hukum itu dan kemudian kita betul-betul menegakkan demokrasi itu betul-betul demokrasi. Jangan aturan undang-undang ini mungkin KPH ini dimainkan hanya sebatas ini, kemudian KPH ini nanti dimainkan ke batas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dengan hal mungkin tadi yang Bung Isun sampaikan bahwa ada laporan 1, 2, dan 3 ya di Bawaslu itu. Yang saya dengar juga di dalam
apa, pernyataan yang bersatu, tidak terpisah dengan tadi yang awal saya sampaikan, bahwa Bawaslu itu sudah menyatakan, kami sudah bertanya klarifikasi kepada 02, 01. Kalau ini benar, yang 3 orang ini salah satu adalah tim sesnya 02. Kalau dia bertanya dengan 02, benarkah ini bahwa ada perintah? Sampai dunia kiamat nanti tidak akan bisa 02 itu mengakui perintahnya. Iya. Yakin saya. Kan begitu tuh. Ya. Nah, tinggal ini teknis apa yang perlu harus dicapai proses itu sehingga mendapatkan betul-betul informasi, kemudian dia seorang yang tadi Dan itu penyidik tunggal, lah harusnya begitu. penyidik tunggal yang Iya kan? menemukan jawabannya itu. Jawabannya itu hanya penyidik yang tahu tuh dengan orang-orang ini tadi ada apa, Iya. sehingga seperti itu. Jadi salah besar kalau seorang Bawaslu menyatakan bahwa dia sudah bertanya klarifikasi dan 02, ternyata mereka tidak melakukan sampai dunia kiamat nanti. Saya ulangi lagi, sampai dunia kiamat nanti tidak akan pernah ditemukan siapa yang mau ngaku, Pak. Ya, Tidak mungkin lah orang bisa mengaku. Jadi mungkin itu yang saat ini sedang dibicarakan kalangan masyarakat. Nah, sebenarnya masyarakat ini bukan tidak berpikir. Banyak juga yang pintar, banyak juga dia menganalisa itu tepat. Namun kapan hal ini bisa nanti terkuak menemukan titik terang. ya? Karena menurut paham saya, kami ya sebagai lembaga, biasanya di Indonesia ini kalau tidak viral itu tidak bisa fokus tuh Iya. sampai nanti berakhir sampai di mana. Iya. Jadi sekarang julukannya ada novel no justice. Jadi harus diviralkan dulu gitu sampai bagaimana nanti kemampuannya. Kalau nggak viral nggak ada keadilan. Nggak ada keadilan itu muncul. Nah, kemudian dengan hal itu tidak kalah pentingnya bahwa saya bukan mengajak ya, tetapi kalau kita betul-betul mau memerdekakan Kembali ke hati nurani. iya, kembali ke hati nurani kita tidak dibayar siapapun, tidak memihak kepada paslon siapapun. Tapi monggo ya, dari kita yang awam ini hanya sebagai lembaga, kemudian kepada khususnya Gakumdu kabupaten ataupun provinsi juga membuka hati dengan betul-betul bahwa ini prosesnya sampai batas mana seperti itu. Nah, kemudian kita semuanya jangan diam. Kalau terjadi seperti ini, saya takut saja pemilu yang akan datang tuh orang bebas pada main duit semua, karena tidak ada tindakan juga. Ya sekedar misalnya nih, mohon maaf saya sampaikan, sekedar penindakan pidana atau apalah pidana lah ya, ibaratnya kalau dia 1-2 tahun nanti adalah, sekarang aja sudah ada melakukan pada penangguhan ya, kemudian ada apa, yang penting jagoan saya itu terpilih, begitu saja mungkin ya. Nah, mungkin orang berpikir ya udahlah kita bebas-bebas saja, Banyak kamuflase ya. begitu nanti kita lakukan itu. Nah, kemudian dengan hal ini saya juga sebagai lembaga LIRA ya, Baritu Utara, berharap kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, maka harus melihat juga ke bawah ada apa yang terjadi di Baritu Utara ini sehingga ada seperti itu. Nah, tidak cukup sampai di situ, kami berharap bahwa harus ada tim khusus yang turun ke Baritu Utara. Verifikasi. Iya, verifikasi dulu. Nah, kemudian mungkin dengan hal itu jangan sampai masyarakat penduduk ini jadi tidak karuan dalam hal pemilihan. Jadi kita sebagai orang yang tahu, Edukasi ya. Pak? iya, sedang orang yang tahu dengan aturan, kemudian telah membaca undang-undang. Janganlah kita bahwa memojokkan masyarakat ini dengan tidak diberikan tidak diberikan pengetahuan ataupun diberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Jangan mengedukasi masyarakat ini dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi dia dianggapnya wah ini hal-hal biasa saja. Ini sangat dilihat negara-negara lain mungkin se-Indonesia. Tujuannya supaya Indonesia lebih baik. Lebih baik, harapan kita seperti itu. Nah, mungkin itu yang seputaran tadi yang seperti tadi. Saya berharap juga aturan hukum itu, undang-undang tadi yang jangan setengah-setengah, karena dia pasalnya 73 ayat 1, 2 dan 3. Jangan lari kemana-mana dulu. Ya, kalau kita melihat juntonya pasal 55 itu turut sertanya ada dan perintahnya siapa, itu tuh yang ini. Jadi kalau dia prosesnya muasalnya misalnya tindak pidana pelanggaran pemilu ini, bisa saja dia berujung nanti diskualifikasi ya. Karena kalau dia berarah satu tujuan dengan aturan tadi, hasil proses yang ada nanti disidangkan apa macam sebagainya itu kan sebenarnya jelas nanti diterangkan oleh pengadilan tanpa saudara lebih mungkin
dari situ nanti tim-tim yang berkepentingan untuk itu bisa untuk melihat dengan jelas akar permasalahannya di sini mungkin dari ke sini. Nah sehingga dengan kasus ini bahwa harapan kita Barito Utara itu cepat ada harus bupati definitif lah ya. Nah saya berpikir gini. Ya nanti saya sampaikan sedikit lagi saya sampaikan bahwa kalau ini berujung nanti ke MK kemudian videonya nanti akan lama lagi. Iya. Apa lagi, Pak? Tahun mungkin. Iya, bukan hanya sekedar begini saja. Yang saya dengar juga bahwa Paslon 01 tidak bersedia untuk mendatangani. Udah ganjing jadinya. Iya, jadi mau dimanakan kita ini masalah gitu. Nah ini harapan kita bahwa bersama kawan-kawan di bawah juga kira antusias sekali bahwa menyerap berita, kemudian apa sih yang menjadi yang kita harus utamakan, kemudian membantu di pihak mana kita membantu dalam hal itu tidak ikut siapa-siapa, tetapi bahwa ingin memerdekakan betul-betul demokrasi itu berjalan dengan baik semestinya sesuai dengan aturan. Tegak lurus, jangan ada ke kiri dan kanan. Dan kemudian ada pembelokan yang seperti ini, saya kira ada pembelokan yang kurang pas lah ya. Jadi pernyataan tadi yang vulgar sekali bahwa kita tidak ada pelanggaran itu sangat disesalkan. Kenapa harus berbicara begitu? Ya kan? Jadi ini yang saya nggak habis pikir ini. Yang marah tuh banyak orang yang ngerti hukum marah nih. Ya pasti karena hukum pun dipermainkan kan gitu. Mungkin seperti itu, Pak Isan. Artinya ada pro kontra, ada antara penanganan Gakumdu Kabupaten tanda kutip Kapolres Barito Utara dengan apa yang menjadi keputusan Bawaslu Provinsi. Iya betul. Nah, yang jadi masalahnya ini sehingga masyarakat di Barito Utara ini gaduh. Nah, jadi gaduh, Liar jadinya. jadi liar, tidak ada mendapatkan kepastian hukum. Nah, jadi oke, terima kasih. Silahkan Bang Yudan, kemarin bahkan saya hadir di sana dan saya juga ada mendapatkan terkait dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Barito Utara oleh Pak Adam selaku ketua didampingi oleh stafnya kemarin. Namun apapun bentuknya, karena saya adalah seorang media dan tidak wajar untuk menyampaikan itu pada momen ini, apa itu menurut Pak Yudan itu bisa dijelaskan apa sebetulnya hasil dari demo koalisi apa kemarin demo koalisi Ormas LSM dan masyarakat Barito Utara ke Bawaslu Kabupaten. Kalau bisa dijelaskan Pak Yudan, bahkan terkait dengan selanjutnya bagaimana pendapat Bang Yudan untuk kontroversi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yudan tadi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Silakan Bung Yudan. Terima kasih. Kalau pengamatan kita, bahkan realisasi kontrol kita mengamati dinamika ini tidak lepas daripada data fakta yang sedang berkembang. Kalau hasil kita beberapa kali ke Bawaslu Kabupaten, bahwa di situ bukan rahasia. Berdasarkan kajian telaah tim Gakumdu dan Bawaslu Kabupaten ditemukan adanya syarat formil dan material. Nah, makanya justru itulah sehingga secara administrasinya itu dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi. Nah, yang menjadi kontradiktif itu sejak adanya putusan tanggal 26 Maret 2025 dari Bawaslu Provinsi. Justru putusan itu yang bias dan beredar di kalangan medsos itu dulu kita. Nah, sementara di putusan itu sangat jelas bahwa tidak ditemukan, ya kan,
tidak ditemukan atau tidak menindaklanjuti laporan pelapor atas terlapor. Nah, satu sisi bahwa kita selaku LSM kemarin yang hadir juga ke kantor Bawaslu Kabupaten, yang kita kejar itu adalah kepastian administrasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten terhadap Bawaslu Provinsi. Nah, putusan itu hemat kita bahwa itu ada kontradiktif. Dan memang itu domainnya pihak Bawaslu Provinsi. Hanya pengamatan kita bahwa di situ janggal. Oh, sangat janggal. Sangat janggal. Nah, namun hal-hal terkait itu nanti kita tetap berupaya dari gabungan LSM atau ormas ini nanti berupaya semaksimal mungkin akan melakukan upaya hukum lainnya agar adanya kepastian. Jadi soal itu segala sesuatunya saat ini sedang kami persiapkan langkah Sedang dipersiapkan. Dari sebagai LSM itu Pak. lagi LSM atau gabungan itu agar diketahui bahwa pelaksanaan tersebut sebagai kontrol sosial lembaga Iya. itu unsur. Mengawal perjalanan proses Betul, dari Bawaslu. betul. Pengawalan itu hemat kami memang harus dikawal, karena timbulnya beberapa hari kemarin ada sangat janggal hemat kita, dugaan kita sangat janggal. Justru itulah perlu dikawal itu. Jadi beberapa LSM di Barito Utara turun ke Bawaslu Provinsi mengawal Sangat betul. Saat sekarang sedang dipersiapkan. Terima kasih. Oke. Untuk sementara naik dulu. Ini video yang satu saya enak ini nanti tersambung. Mohon maaf Pak saudara pemirsa, karena kita kadang ada keterbatasan ini di kalangan durasi wartawan. Saya menyimak tadi bahwa dari Bang Yudan Bayak ya, bahwa sebagai kewajiban LSM untuk melakukan kontrol sosial ini mereka tetap akan berjuang ya, membantu untuk mencarikan kepastian tadi. Makanya adanya kontroversi kalau saya menyebutkan itu, sebagaimana yang disampaikan Bang Yudan tadi, bahwa kok kenapa bisa ya menurut Bawaslu Kabupaten Barito Utara ini jelas adanya temuan dugaan money politik. Itu yang disampaikan oleh Pak Haji Dinor SH tadi. Nah, bahkan di Gakumdu, di Polres Barito Utara ini sudah jelas bahwa ada tersangka 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan masih ada berapa orang Bu? 5 orang, 6 orang. Masih ada 6 orang lagi yang masih di dalam jalan proses. Jadi ini yang membuat masyarakat ini menjadi gaduh. Nah, bahkan ini sangat rentan menimbulkan tindak pidana lain di kalangan masyarakat, karena kita juga melihat di media sosial ini terkait dengan adanya kontroversi di masyarakat, ada yang menggunakan akun palsu. Nah, akhirnya ini menjadi penggunaan media sosial itu tidak berimbang. Bahkan kalau kita melihat ya, hari-hari itu ada banyak yang kita rasa itu melanggar dari ketentuan hukum atau melanggar undang-undang ITE. Nah, untuk selanjutnya Pak Selapan, kalau ada gagasan ataupun harapan yang perlu disampaikan, karena memang pada
acara ini ada live dari rekan-rekan supaya bisa didengarkan oleh masyarakat Barito Utara dan juga kalangan baik Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Provinsi dan DKPP Pusat atau KPU Pusat. Jadi silakan kalau ada yang disampaikan. Ya, terima kasih kepada Pres yaitu Pak Son selaku wartawan yang telah bersama kami. Kami juga berterima kasih ya, kepada anggota LSM Pak Haji dan Ibu Umat dari Dewan Adat Kabupaten Barito Utara. Harapan kami dari beliau ini maupun dari Pres tadi bisa menyampaikan suara kami masyarakat ini kepada itu Panwaslu Kabupaten maupun Provinsi agar mereka itu menegakkan aturan itu yang sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, karena kami sebagai masyarakat, itu kami sebagai pengamat, kami mengamati adanya demokrasi yang sekarang maupun yang ada sekarang ini permasalahannya yang ditangani oleh Panwaslu Provinsi itu, kita beranggapan itu ada permainan dari penguasa elit hukum yang berada di Panwaslu Kabupaten maupun di provinsi. Oleh sebab itu, harapan kami kepada teman-teman dari lembaga ini tadi bisa menegakkan, mengingatkan supaya yang bekerja di Panwaslu Kabupaten maupun provinsi itu, supaya mereka itu bekerja sesuai aturan lah. Jangan aturan itu disemak-semakkan. Itu harapan kami. Jangan ada mafia hukum. Jangan ada mafia hukum di elit-elit itu. Ya, betul. Karena kami masyarakat itu bukan menuduh ya, curiga telah ada permainan hukum di elit-elitnya Panwaslu maupun di provinsi maupun kabupaten. Bekerjalah dengan baik. Mereka dipercayakan oleh masyarakat di situ, jangan sia-siakanlah kepercayaan masyarakat ini. Gajinya juga dari masyarakat. Ininya bekerjalah sesuai dengan aturan, jangan mereka membuat mafia hukum di situ, sehingga kami sebagai masyarakat ini tadi itu tidak ada nama sekarang ini tidak ada kepercayaan daripada krisis kepercayaan. Oleh sebab itu buktikanlah mereka juga percaya dengan baik supaya membangkitkan kepercayaan dari masyarakat tadi. Benar itu Panwaslu Kabupaten maupun Panwaslu Provinsi itu bekerja dengan benar, tidak menyamakan hukum, tidak sepotong-sepotong. Itu harapan kami dari masyarakat. Selanjutnya tinggal dari berikan kepada. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, harapan tadi dari Pak Salapan yang pesan ini. Oke lah yang sudah terjadi kemarin. Ada mafia hukum. Nah sekarang untuk yang akan datang supaya bisa mendapatkan keputusan yang betul-betul berdasarkan, tinggalkanlah mafia hukum itu. Ayo kembali ke aturan. Ya. Itu harapan masyarakat. Nah ini pandangan ini karena memang dari DHD ini adalah lembaga tertua di kalangan kita masyarakat Dayak di wilayah Kalimantan hingga Barito Utara. Ini pandangan kami minta pandangan dari BAD bagaimana supaya masyarakat ini puas terhadap adanya nanti keputusan terkait baik politik uang, baik tidak ada politik uang, baik MK dan berbagai macam, supaya masyarakat ini tidak resah terus dengan kenyataan yang seperti ini. Jadi bahkan juga pandangannya nanti untuk demokrasi ini kan terus berlanjut. Nah
sampai nanti setelah tahun ini Regenerasi, nanti, ya. pemilihan caleg juga. Begitu lagi ya. Nah begitu, nah Barito Utara ini Bu, ini di ruang lingkup Jadi Bu. Ya betul. Nah jadi jangan sampai masyarakat ini, ya udahlah saya kalau nggak ada dibayar malas, lebih baik tidur aja. Ya, betul. Nah jadi jangan sampai demokrasi ini istilahnya tidak bermanfaat untuk masyarakat, dan demokrasi ini Slogan ya. ya itu Bu. Silakan Bu kalau Anda. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi ya, tadi kita ngobrolnya nggak apa-apa diunggah keluarga. Iya. Hukum yang berlaku kita ini negara hukum. Makanya negara hukum tadi ya. Kalau memang ada pidana, bukan pidana, hukum jalan sana. Itu kan sebenarnya hal yang sangat sepele. Ya, Kalau melanggar ya dihukum. ya, Kalau ada tuduhan pakai money politik jadi kita yang sana mau kesini juga kita di sana ya kan repot. Jadi regulasi hukumnya itu jelas. Sebenarnya orang-orang yang berkosan dan berwenang itu ngomong kita masalah hukum itu ya kan mereka lebih paham. Sebenarnya itu hal yang sepele. Salah hukum ya kan melanggar diskualifikasi dengan syarat yang dengan bukti yang sudah memenuhi syarat. Sepele sekali nih, nggak sampai lebar, panjang, tinggi dan sebagainya. Kan semua kios satu Barito Utara jadi kios yang jual sayur nggak keluar, kapan bupatinya dilantik, yang satu yang jual ikan di pasar bingung nanya ini apabila dipelantikan katanya kan semua nggak pernah bupati akhirnya turun PJ dari Mandagri ya kan para kios semua panjang urusannya. Saya itu nanti pesawat lah ke MK dan sebagainya kayak air yang orang yang berwenang di bawah itu provinsi dalam Gakumdu provinsi maksudnya KPU ini turun tangan semua, dan saya berharap untuk Pak Presiden Prabowo untuk bisa membantu dalam hal ini karena udah belok ke kiri belok ke kanan nih Pak urusan seperti ini. Dan kalau bisa jangan berlarut-larut, Barito Utara ini tidak mempunyai pimpinan atau bupatinya belum jelas lagi siapa, ya kan seperti itu. Atau secepatnya aja Bapak memberikan keputusan dari Mendagri turunkan aja PJ yang benar-benar orang yang netral dari sana diutus untuk memegang memimpin Barito Utara ini yang berlangsungnya proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Ini saya saksi bisa berjalan 1 tahun urusan di MK ini. Ketika satu menang lagi di sana, nanti akan berjalan lagi yang sana kaki pikun. Repot kita semua orang di sini. Di barat itu ayam yang kehilangan bunyi. Jadi seperti itu saya harap. Ini sebenarnya masalah sepele, bukan hal yang berat sekali. Harus diimpus, harus begadang sama sepele sebenarnya. Kalau dikatakan dan benar-benar orang yang memegang serta yang berwenang dalam masalah ini atau dalam kaitannya. Saya kira demikian Pak. artinya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, Ya. Presiden Republik Indonesia, supaya mengurangi keresahan ini dan supaya regulasi hukum ini betul-betul Berjalan dengan berjalan. baik. Minta kepada melewati Mendagri ya Bu ya. Ya, Nah, agar PJ Bupati Barito turun Utara ke sini, ini, PJ aja. nah diganti ditetapkan dari Mendagri gitu ya Bu Orang ya, yang netral supaya netral. supaya aman dan kondusif Barito Utara ini tidak ada kepentingan di sana. Jadi semua berjalan dengan baik itu digunakan dan lurus sudah seperti itu guys sebenarnya. Oke Ibu, terima kasih luar biasa Bu. Mas. Nah, sekarang ini Pak mengingat ya waktu obrol kita sudah terlalu lama dan saya selaku Ketua IMO Barut memang ya biasa itu ada kopi dan ada rokok. Nah, tapi ini obrol hanya obrol hangat, obrol biasa tapi obrol hangat terkait dengan adanya pelaksanaan pemilu sehingga ternodai oleh dugaan politik uang tadi. Silahkan Pak Haji Binor SH kalau mau disampaikan dari rekan-rekan media ini bisa maju ambil supaya lebih jelas. Lebih jelas Pak, bisa maju ambil jelas nanti apa yang akan bisa disampaikan oleh Pak Haji Binor terkait dengan permasalahan ini. Silakan Pak. Mungkin sedikit saya dapat tambahkan bahwa
dengan hal ini berkaitan dengan pelanggaran ya. Nah, di mana hal pelanggaran ini sudah ada proses di Polres Utara terkait pidana. Kemudian yang belum jelas ini sanksi administrasinya ya, seperti sebagaimana disampaikan dalam aturan itu Undang-Undang 10 tahun 2016. Dan kemudian yang barangkali kita harus kawal juga kasus ini sebenarnya sampai nanti memperoleh keadilan di dalam demokrasi ini. Jangan sampai terlalu seperti itu. Nah, mana hal bahwa dalam beberapa waktu nanti ke depan kami juga akan melakukan pertemuan di internal kami bahwa permasalahan pelanggaran ini mau dibawa kemana. Nah, mungkin nanti kami akan sampaikan lagi bahwa agar proses ini jangan berlalu seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan pernyataan tadi di awal saya sampaikan pernyataannya bahwa provinsi itu seperti itu. Jadi sehingga tidak ada tidak kayak pernyataannya tidak terkait dengan hal penegakan hukum yang ada di Gakumdu gitu kan, yang sudah ada di melakukan proses hukumnya yang kemudian saat ini sedang berjalan. Kemudian ada beberapa orang yang sedang juga di dalam pendalaman prosesnya, kemudian kawan-kawan dari satgas tersebut. Kemudian dengan itu bahwa kita sebagai lembaga mungkin bisa mengawal kasus ini sebagaimana yang dilakukan penegakan hukumnya, dan bahkan kita sebagai orang yang taat aturan dalam demokrasi bisa kita perjuangkan sebenarnya dari Bawaslu, MK, kemudian sampai ke istana pun kenapa tidak. Jadi menegakkan aturan tadi. Dan mungkin itu tambahan dari saya ya, agar kasus ini bisa jelas gitu kan, seperti itu. Oke. Artinya saya menanggapi pernyataan dari LSM Dira dari Ketua Pak Adi Nur SH bahwa bagaimanapun kewajiban daripada LSM Dira dan kewajiban daripada LSM yang lain ini artinya tetap harus mengawal. Nah, sampai di mana sebetulnya kebenaran hukumnya, bahkan bisa nanti sampai ke meja presiden, mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Ya, oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan demokrasi kita ini tetap di dalam konsep aturan yang benar. Jadi bukan seperti yang disampaikan Bapak tadi ya. Jangan konsep demokrasi ini dipermainkan dengan mafia hukum. Oke, luar biasa Pak Sabar. Silakan Pak Ahmad Yudan Bayak. Ada akhir ini, apakah ada pesan atau ada pendapat atau apa yang akan disampaikan ke depan publik terkait dengan sebelum itu Pak Isun, saya akan tambahkan sedikit lagi. Tadi yang saya sampaikan sampai ke istana, agar permasalahan ini begitu Bapak Presiden tahu, hukum itu tegas nggak? Dan saya yakin bahwa Presiden Prabowo ini yakin di atas aturan. Kita percaya ya. Percaya kita 1000% bisa percaya bahwa kenapa demikian? Saya juga memilih beliau gitu kan. Iya. Jadi saya yakin betul bahwa Bapak Presiden Prabowo ini presiden kita yang terbaik. Kemudian beliau maulah turun ke bawah sehingga bahwa ada kejelasan hukum ini. Mungkin cukup sampai di situ. Terima kasih. silakan. Terima kasih Unsur. Ini boleh dikatakan sesi terakhir ya. Saya hanya mempertajam aja
bahwa kita dari LSM ini supaya tidak menimbulkan kesan dari terutama kalangan-kalangan pihak tertentu dan masyarakat luar. Kenapa kita kejar tadi? Secara hukum dan kita lakukan upaya sebagai realisasi kontrol sosial lembaga. Satu itu. Kenapa kita kejar secara hukum? Karena putusan Bawaslu Provinsi itu keluar tanggal 26 Maret 2024 itu hemat kita berbeda seperti apa yang diterangkan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Nah, dan itu pun berdasarkan informasi yang kita himpun, perlu diketahui dan disimak, ada 3 laporan. Ya. Pertama, laporan para pelapor itu 2 orang, dan 1 adalah temuan dari Gakumdu, tepatnya pada tanggal 14 April. Sementara yang keluar tanggal 26 Maret 2025 itu keputusan Bawaslu Provinsi itu adalah yang terlapor dan pelapor itu tanggal tentang adanya terlapor langsung, yaitu calon, salah satu calon. Nah justru itulah sehingga di situ ada perbedaan hemat kita. Justru itu kita kejar Wilson supaya terarah. Kita kejar secara hukum sejauh mana sih keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Itulah yang perlu kita tegaskan biar diketahui kenapa LSM melakukan pengejaran, melakukan upaya hukum dan lain sebagainya atas dinamika itu. Nah, itu ya betul Mula. Karena kita ingin sekali lagi karena adanya putusan itu, ya kan, bahkan berdasarkan informasi yang kita himpun, data-data yang ada, data itulah nanti yang kita konfirmasikan dan data itulah yang kita sajikan nanti sehingga menjadi hasil materi dan telah hukum secara profesional dan prosedural. Demikian itu. Oke, siap. Terima kasih. Artinya yang diinginkan ini adalah hasil dari telah hukum dan telah hukum yang profesional. Itu sudah disampaikan oleh Bang Yudam dan banyak jadi jangan delik aduan. Nah, tapi ini saya kan artinya proses-proses penyidikan dan penyidikan ini sama. Seumpamanya di tingkat kepolisian ini ada kejadian. Nah, namun mereka menuliskan di humas ada yang kurang kemungkinan ya. Tapi ini saya tidak terlalu mengerti hukum juga. Tulisannya itu ada yang kurang, ibaratnya ini ada maling ayam, Bu, Pak polisi ini ada maling ayam, tetapi dia tidak menuliskan ayamnya berapa kilo, kan gitu. Nah, jadi bukan karena kekurangan tulisan itu yang sehingga membuat keputusan itu menjadi bias. Artinya kan ya betul juga seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi. Yang ada lucu lah dari Kapolres Barito Utara sudah tetapkan tersangka, Panwaslu Kabupaten menyatakan itu memang sudah terbukti memenuhi syarat. Nah, sementara Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah bukan pelanggaran, tidak ditemukan pelanggaran. Artinya ya kalau saya pendapat saya lah, bukan pandangan. Nah ini antara mereka aja sudah bentrok ya Pak ya. Jadi saya sepakat tadi ada mafia hukum. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya buat Pak Haji Nur SH. Namun beliau ini tidak menjalankan beracara, tapi beliau adalah mengambil dari liranya. Ini dugaan aja Pak atas kejadian yang tidak sejalan antara Gakumdu atau tanda kutip Panwaslu Kabupaten
Bariton Utara dan Bawaslu provinsi seandainya nanti tidak di umpamanya tidak ada perbedaan seperti apa yang disampaikan Pak Yuda tadi atas ketidaksinkronan ini, kira-kira ini Pak ada tindak pidananya tidak ini Pak untuk Bawaslu provinsi? Baik, saya kira kalau memang dia sudah apa namanya di luar koridor hukum lah ya, Semua orang bisa. bisa. Kalau dia sama dia gitu kan tanpa mengungkapkan apa, maka tadi yang saya sampaikan bahwa kalau Bawaslu provinsi mengklarifikasi bahwa dengan yang bersangkutan taruh 02 lah ya, karena di dalam itu saya mendengar dari di video bahwa kami sudah memanggil paslon 1, itu tadi karena beliau menanyakan kepada 02 tidak akan pernah mengaku ya, seperti itu. Jadi kalau itu tetap menjadi salah satu bahwa apa namanya untuk menimbang keputusan yang beliau keluarkan pada saat beberapa hari ini, kurasa bukan habis untuk di situ. Tidak bisa harus berpegangan di situ, karena kita melihat dari kejadian itu. Nah, kemudian kejadian yang sudah dinyatakan bahwa sudah ada yang ditetapkan tersangka, ya kan? Kemudian kalau kita menelusuri lagi tersangka ini sebagai apanya di dalam tim kampanye itu, kemudian dia arah uang itu dari mana, maka sehingga jangan saja percaya dengan harusnya begitu tuh. Jangan percaya klarifikasi ini, tapi bukan tim. Iya betul. Satu sarana mungkin ada yang harus kita lakukan. Cross check lah di dalam WA-nya. Atau koordinasi sama Bawaslu. Iya, bisa. Harus konik. Kemudian dari barang yang disita misalnya ada HP, ada apa, itu kan sarana menjadi pembuktian juga. Jadi tidak cukup hanya serta-merta klarifikasi dengan yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan ini sampai batas manapun dia tidak akan pernah mengaku. Ya ini apa namanya yang kita kita dengar, kita lihat bahwa seperti itu sudah klarifikasi. Namun klarifikasi itu tidak cukup sampai di situ, saya pikir begitu. Jadi itu bisa buat ketua Bawaslu provinsi dihukum karena kelalaiannya memberikan keputusan dan pernyataan publik seperti itu. Ya, Bahwa tidak bersalah kan? itu tergantung lagi dengan nanti tim yang lebih di atas. Bahwa kalau ini di bawah ranahnya mungkin lebih ke atas lagi, nanti kita laporkan ke RI ya. Apa nanti pertimbangan selanjutnya? Berdampak nggak dengan Latar belakangnya sampai iya, berdampak nggak dengan pernyataan Bawaslu itu, ya kan? Ya. Kalau hukum itu kurasa ditegakkan betul-betul sesuai dengan aturan, makanya itu tidak cukup dengan bahasa klarifikasi dengan yang bersangkutan. Iya. Kan tidak mungkin di situ dilakukan, karena ini pernyataannya konyol saya pikir ya. Betul nggak kamu melakukan ini? Ya jelas tidak kan? Kalau dia mengakui itu betul, nggak sampai di sini prosesnya gitu loh. Iya kan? Nah ini yang sangat disayangkan. Kemudian kalau itu disampaikan nanti mungkin ke lebih jenjang ke lembaga yang tertinggi lagi, apa nanti hasilnya? Sangat berisiko saya pikir seperti itu. Resikonya besar. Iya, karena itu berdampak. Kenapa demikian? Sudah jelas-jelas bahwa di sini ada sudah dilakukan pendidikan, kemudian hasilnya seperti itu. Kemudian rangkaian itu yang perlu harus patut dikaji dulu. Serangkaian terjadinya bahwa ada tertangkap tangan, kemudian orang ini sebagai apa, kemudian ada nggak itu struktur tim kampanyenya itu, ya kan? Karena kita melihat dari sebab akibatnya gitu, akibat dilakukan tadi ada pemberian uang dari 3 orang ini pemilih gitu kan, mempengaruhi sehingga pemilih ini menentukan pilihannya kepada sang pemilih Dengan domain yang ada. iya, logikanya kan begitu, tidak mungkin lagi dikasih itu milih orang lain gitu loh. Nah kemudian ini yang perlu harus dilakukan lagi pendalaman. Ya kapan perlu libatkan saja lah KPK dengan PPATK, karena yang ini tahu mungkin uang itu keluar dari mana. Kalau dia dari bank mesti mereka tahu Jalan-jalannya kemana ya? iya. Nah kemudian saya menyentuh sedikit, pemilihan pemilu ini kan ada di APBN ya. Cuman cukup
artinya untuk biaya input, kemudian gedung, TTSU kemarin kan KPPD. pengamanan, apakah dan sebagainya ya kan, BPD. seperti itu. Jadi ini yang harus berkaitan dengan hak itu. Ya bolehlah kita meminta kepada PPATK harus turun gitu ya, memeriksa ini. Jadi supaya jelas. Kalau sudah jelas memang uang ini dari mana, kita udah tahu tuh prosesnya kemana arahnya. Begitu tuh kira-kira ya. Nah mungkin itu yang perlu juga kita harus dari lembaga di balik kota juga harus berpikir ini seperti apa gitu kan. Nah kemudian yang saya lihat bahwa untuk bisa melaporkan itu kan dari pemilih sendiri yang merasa bahwa dicoreng lah ya demokrasi. Itu tidak tergantung dengan tim hukumnya paslon yang dirugikan, tetapi dari masyarakat yang pemilih mesti karena legislasinya jelas gitu seperti itu. Jadi tidak harus pihak yang tadinya misalnya boleh dikatakan paslon 01 melaporkan harus itu yang ditanggapi oleh pemerintah ataupun penegakan hukumnya, tidak juga. Tetapi dengan masyarakat biasa pun bisa melaporkan itu. Karena ada juga termuat tidak undang-undang ya Terbuka ya. Iya terbuka karena ini kan transparan saja begitu. Nah kemudian ada kesenjangan sedikit di pernyataan bahwa Bawaslu daerah dengan provinsi dengan hal itu, itu kan sangat disayangkan. Kok terlalu gegabah gitu menyampaikan tidak ada pelanggaran. Nah ini kalimat tidak ada pelanggaran itu kayaknya kayak seperti apa ya, mencidrai juga saya pikir begitu ya. Kenapa menyatakan kok tidak ada pelanggaran sementara tuh udah tahu bahwa Ada tersangka. iya kan begitu tuh ramai sekali. Kupikir bahwa media yang saat ini berseliweran itu yang tadi sudah diberitakan juga dari viral. iya itu nggak bisa ditutup-tutupi bahwa itu jangan kemudian tidak proses yang itu tidak bisa, kita tidak bisa kendalikan itu. Nah itu yang sangat terjadi. Dan kemudian harapan kita itu tadi kalau itu mungkin disampaikan ke lembaga negara yang lebih tinggi, maka ada proses pasti ada proses nanti kemudian. Tindakan tegas ya. Iya, dipastikan seperti itu. Karena disayangkan kalimat tadi yang tidak ada pelanggaran. Itu yang sangat disayangkan. Karena polisi udah kerja keras di sini. Iya, jadi intinya bahwa dengan kalimat tidak ada pelanggaran itu yang kurasa itu sangat bermasalah sekali. Iya. Mungkin itu, Bung Eson. Oke, terima kasih bahwa kami menerima satu, tidak ada pelapor, tidak ada proses. Iya, betul. Tidak ada pelapor. Jadi apapun yang akan dihadapi ya semestinya kita bukan ini ya, bukan Menghakimi. ya, bukan memprovokasi lah. Iya, atau Ya, menghakimi. ya harus ada pelapor dan pelapor yang jelas itu baru bisa diproses. Nah bahkan terkait dengan adanya perbedaan ini sangat sangat berpotensi adanya hukum pidana. Krusial sekali. Ya krusial sekali karena memang penyelenggaraan pemilu ini diambil dari dan anggaran dana APBD dan dana negara lah istilahnya. Nah, maka ini juga harus ada keterlibatan apa tadi PPATK ya? Iya, PPATK Harus dan KPK. dan KPK juga. Karena yang berkaitan dengan dana ini jangan sampai dana negara ini yang diturunkan untuk pelaksanaan pemilu ini istilahnya Cuma saja. cuma-cuma. Nah akhirnya setelah pelaksanaan hadirlah mafia hukum tadi apa ya? Mafia hukum. Bapak ini yang sangat mengesankan saya, yaitu ada kata-kata mafia hukum tadi. Ya hukumnya. Nah mungkin terima kasih acara dialog kita sudah mencapai pusat akhir ya. Ya. Nah, daripada dialog ini, Pak Miran ada lagi yang mau ditambahkan? Nah, saya mengucapkan terima kasih dan mohon izin dengan rekan-rekan semua bahwa ini akan kita publikasikan melewati beberapa rekan-rekan wartawan baik online ataupun media cetak. Nah, mudah-mudahan harapan kita ini yang dapat didengarkan oleh pihak-pihak baik pemangku
kebijakan terutama Panwaslu Provinsi dan DKPP Pusat, juga untuk MK. Bahkan tadi yang paling utama ini saran dari Humas IAD tadi, yaitu Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, tolong dong lihat apa yang terjadi di Kabupaten Barito Utara ini terkait dengan pelaksanaan PSU, terkait dengan terjadinya yang disampaikan money politik. Saya berbicara lagi panjang lebar bahwa yang diinginkan masyarakat ini, karena sudah timbul, sudah muncul bias bahasa yang disampaikan tadi, money politik. Jangan hanya money-nya yang diproses hukum, politiknya bebas. Karena itu ada dua kata ya, money politik. Jadi dia harus memakai aturan tadi, aturan khusus. Nah, jadi jangan hanya money-nya yang diperiksa, politiknya bebas. Itu kemungkinan harapan kita. Terima kasih dengan rekan-rekan media, dan selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan pemirsa lah dari Mas Tawin Luis. Nah, atas ketidakpuasan keputusan proses hukum undang-undang yang diputuskan Bawaslu Provinsi, apa langkah-langkah kawan-kawan di sini untuk mengawal proses untuk mendapatkan kebenaran? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, atas ketidakpuasan keputusan proses hukum undang-undang yang diputuskan Bawaslu Provinsi, apa sih langkah-langkah kawan di sini untuk mengawal dan mendapatkan keputusan? Jadi gini, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa itu berdasarkan informasi yang kita himpun, ada 2 laporan dan ada 1 temuan. Nah, berbagai macam laporan itu dan temuan itu sedang diproses. Nah, yang keluar dari putusan Bawaslu Provinsi itu tepatnya tanggal 26 Maret 2025 adalah pelapornya ada dan terlapornya ada salah satu calon. Nah, sementara temuan itu hemat kita belum diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah secara administratif, dan secara administratif itulah yang kami ingin kejar ke instansi terkait. Ya, mohon maaf rekan-rekan sekalian, kita tidak mau menguraikan ke instansi mana, ke arah mana yang kita kejar sebagai kontrol sosial lembaga atau masyarakat. Demikian. Pasti mengejar. Demikian dan Kalau Mas rokoknya lagi live, ya kan. terus ada lagi pertanyaan. Cuma itu, atas ketidakpuasan keputusan proses hukum undang-undang yang diputuskan Bawaslu Provinsi, apa langkah kawan-kawan di sini untuk mengawal? Apa langkahnya? Jadi ini tidak puas kan? Ya, artinya apa yang disampaikan Bang Yudan tadi sama dengan yang disampaikan oleh Pak Haji Junior. Nah, dan itu sangat juga diharapkan oleh teman-teman dari kalangan lembaga sosial masyarakat, dari Ormas, untuk mereka tetap akan mengawal. Artinya dia tidak berpihak ke nomor 1 dan nomor 2. Nah, karena prosesnya kan sudah lewat ini. Tetapi atas untuk mencari kejelasan hukum tadi, bagaimanapun Bang Yudan Baya dan Pak Haji Dinor dengan rekan-rekan nanti tetap akan mengawal proses ini, baik sampai di Bawaslu Provinsi, bahkan sampai ke meja presiden pun tetap mereka kawal. Itu yang disampaikan mereka tadi. Ya, siap. Itu jawaban mereka. Tolong juga ya, Ormasnya tetap kawal juga. Ormas Adi sangat netral ya. Ya, kita mengawal proses ini walau bagaimanapun kedepannya Barito Utara ini nasibnya ada di tangan pimpinan yang baru. Demikian. Oke, terima kasih. Nah, ini kami
sudah ini saya tertahan pahit sekali beliau saya mau